Pemirsa, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Maumere, Nusa Tenggara Timur pada Selasa lalu yang berujung pada kerumunan akhirnya menuai kritik publik. Nah, hal ini dinilai karena bertolak belakang dengan himbauan yang selama ini mengajak untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga menghindari terjadinya kerumunan. Nah, tapi tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa apa yang terjadi di Maumere, Nusa Tenggara Timur adalah bentuk antusiasme warga kepada presidennya yang ingin bertemu langsung dengan presiden mereka. Ketika Presiden Jokowi disambut kerumunan, inilah yang menjadi tema kita malam hari ini di Dua Sisi. Saya Dwi Anggia. Dan sebelum kita mulai perbincangan, saya akan memperkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir di sini. Di sebelah kiri saya adalah Mas Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Mas Assalamualaikum Dhani. warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa TV1. Terima kasih sudah hadir. Ada Bung Saleh Daulay dari politisi PAN. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Kang Ujang Komarudin, ini pengamat politik. Selamat malam, Kang Ujang. Siap, selamat malam, Bang. Sehat ya semua. Ya, waalaikumsalam. Nanti juga akan bergabung secara virtual bersama kita Dr. Tirta dari Garut ya. Kita masih menunggu untuk sambungan Dr. Tirta. Nah, sebelum kita mulai perbincangan, saya ingin menghadirkan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ya, kita sudah saksikan tadi tayangan bersama ya Bapak-Bapak ya. Kalau saya boleh lihat tadi ramai sekali ya. Dan kalau boleh mengutip nih, atau masuk ke pertanyaan langsung ke Kang Ujang dulu nih saya nih. Apa sih yang salah dengan kerumunan? Ini kan warga antusias sekali bertemu dengan presidennya. Apa yang salah? Kalau tadi saya lanjutkan, boleh mengutip tadi lagu di awal pembukaan tadi. Karena sayang nih kayaknya warganya sama presidennya, karena sayang makanya datang lihat langsung kapan lagi bisa ketemu. Tapi kenapa banyak yang mengkritisi? Yang pertama tentu presiden punya instrumen ya kan yang tinggi dan besar gitu kan untuk bisa mendeteksi terhadap kerumunan itu. Jadi kalau kerumunan itu misalkan dijawab oleh pihak istana ya kan bahwa itu tidak disengaja ya kan, itu euforia daripada masyarakat di sana gitu kan, itu oke. Tapi persoalannya adalah ketika dia berkerumun, lalu Pak Jokowi melambaikan tangan, itu menandakan akan memanggil kerumunan. Melambaikan tangan beda dong. Yang kedua, ingat, Pak Jokowi membagikan, ya kan souvenir, apapun barangnya itu kan, itu juga merekatkan kerumunan itu. Dan faktanya kerumunan itu ada dan terjadi. Nah ini yang menjadi kritik kepada Pak Jokowi dari publik. Nah oleh karena itu kita ya sebagai anak bangsa ini meyakini bahwa itu adalah hal melanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu masyarakat dan publik sekarang bertanya-tanya apa bedanya dengan Habib Rizik katanya. Ketika dia ada kerumunan lalu didenda. Nah akhirnya publik pun mengatakan bagaimana ya bisa mendenda Pak Jokowi, tidak gitu loh. Nah kalau misalkan istana selalu membantah ini bukan kerumunan, tidak disengaja, bagi saya kerumunan kok. Nah berbeda ya ketika misalkan Pak Jokowi ya tidak memberikan barang kepada masyarakat. Itu bisa juga akan menghindari kerumunan itu. Faktanya yang tapi kan tanpa memberi barang juga Pak Jokowi hadir kan juga orang-orang juga datang. Nah inilah yang menjadi pertanyaan. Euforia publik, euforia masyarakat kepada pemimpinnya itu harus diakui. Ya kan bagian daripada kepemimpinan. Cuma persoalannya ketika protokol kesehatan dilanggar, di situ tidak ada jaga jarak, di situ tidak ada yang menggunakan masker, dan di situ juga Pak Jokowi memberikan barang yang merekatkan kerumunan, itu menjadi persoalan. Tapi kalau kita lihat tadi kan gambar Pak Jokowi ada tuh, bisa disaksikan ya. Itu Pak Jokowinya, masyarakatnya. Kita kan semua.
Ini kita masyarakat, bukan hanya untuk pemimpin, untuk kita semua, termasuk untuk saya. Nah, masyarakat yang di sana berkumpul, mohon maaf, tidak menggunakan masker, itu persoalannya, dan berkerumun secara bersama-sama. Mas Dhani, disebutkan tadi ya, itu menyebabkan kerumunan, apalagi bagi-bagi souvenir dan lain-lain. Intinya kehadiran Pak Jokowi yang membagikan souvenir itu mengumpulkan, akhirnya menyebabkan kerumunan di sana. Apa jawaban di sana? Jadi kita coba jangan melihatnya dari sisi hilir ya, kita lihat dari sisi hulunya dulu, tentang apa sih yang terjadi di situ. Kita coba membaca apa yang tersirat dari psikologi publik, psikologi masyarakat pada saat itu. Ini bendungan yang menurut masyarakat Maumere itu bendungan yang sangat besar dan sangat memberikan multiplier effect, benefit bagi masyarakat. Ini hulunya. Ya, hulu yang kedua kita lihat, bendungan ini apa sih di sini? Apa dampak psikologinya bagi masyarakat yang sangat mendalam? Bendungan ini bisa mengutilisasi irigasi seluas 30 hektar dengan menampung debit air 214 liter per jam dengan kapasitas maksimum itu 11,22 juta meter kubik. Ini sangat besar untuk Kabupaten Maumere. Yang ingin disampaikan adalah ini dampak yang memberikan efek pertumbuhan ekonomi dan sosial psikologis bagi masyarakat, sehingga kunjungan Presiden untuk meresmikan itu menjadi momentum yang sangat penting bagi masyarakat. Jadi itu ditunggu-tunggu, apalagi dalam beberapa kali kesempatan itu kunjungannya sempat tertunda beberapa kali. Jadi ini kita harus pahami dari psikologi masyarakat yang menunggu kedatangan Presiden. Ditunggu-tunggu kedatangan Presiden, artinya sudah tahu ya kedatangan Presiden. Betul. Dan yang kedua, kontennya ini adalah meresmikan sebuah bendungan yang memiliki efek luar biasa, tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, tapi juga bagi sosial kemasyarakatan. Ingat tadi, di samping irigasi, dan dia memberikan output air minum, Mbak. Air minum untuk apa? Untuk masyarakat. Saya tangkap dari pernyataan Anda ingin menyebutkan karena antusiasme warga, jadi ya wajar kalau tidak terbendung akhirnya keramaian. Ya, ada masalah psikologis. Langsung ke Jokowi. Ini hulunya begitu, Mbak ya. Nah, dalam hulu yang memberikan benefit multiplier bagi masyarakat, secara ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, dan di satu sisi adalah merepresentasi dari kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang selama ini sulit didapatkan. Nah, di satu sisi ada suatu proses yang harus dijadikan refleksi dan evaluasi bagi protokoler, bagi pihak penyelenggara, harus dilakukan evaluasi secara total. Artinya pihak istana mengakui bahwa terjadi di sini oleh pihak protokoler ya? KSP, kantor staf Presiden, dalam fungsinya sesuai Perpres 83 2019, selalu melihat kepada pengelolaan isu-isu strategis. Ini adalah isu-isu strategis, termasuk dari proses yang terjadi. Memang kita melihat ada permasalahan di dalam pengendalian massa, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Kita tahu kalau kegiatan Presiden itu kan semuanya pasti sudah teratur dan terpantau ya. Tapi apakah tidak diantisipasi akan terjadi kemungkinan, karena kita tahu kemanapun Presiden Jokowi pergi atau berkunjung pasti akan ada kerumunan. Apakah itu tidak terantisipasi? Kita jawab nanti. Usai jeda, saat lagi Dua Sisi kembali untuk Anda.